Di video pembelajaran kali ini, kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tema 2, subtema 2. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sebagai pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Apa saja ya manfaat hewan bagi kehidupan manusia? Sebagai contoh, gambar berikut adalah hewan kerbau. Kerbau dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia ketika membajak sawah. Yang kedua, ayam menghasilkan telur. Telur ayam dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Selanjutnya, apa saja ya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Bagian tanaman lain yang dimanfaatkan manusia adalah bunga. Bunga dapat dimanfaatkan manusia sebagai hiasan dan bahan kerajinan. Rotan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan sebagainya. Selain yang disebutkan tadi, apalagi ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia? Coba anak-anak sebutkan. Berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan secara bijak. Nah, berikut ini adalah kegiatan manusia, sumber daya alam yang digunakan, serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang pertama, pertanian padi. Dalam pertanian padi terdapat berbagai sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama, sumber daya alam matahari. Matahari digunakan untuk pertumbuhan padi, untuk pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Yang kedua, sumber daya air. Air digunakan untuk mengaliri lahan pertanian. Tanah merupakan sebagai media tanam. Kotoran hewan menjadi pupuk tanaman. Kerbau dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan membantu petani dalam membajak sawah. Kegiatan manusia yang kedua adalah proses pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang dimanfaatkan: 1. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Garam digunakan sebagai manusia dalam mengawetkan ikan asin. Kayu digunakan sebagai tempat mengeringkan ikan asin. Kegiatan manusia yang ketiga adalah pembuatan pakaian. Sumber daya alam kapas digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Logam merupakan bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan mesin jahit. Plastik adalah bahan baku pembuatan kancing baju. Kegiatan berikutnya adalah transportasi. Logam dimanfaatkan manusia sebagai bahan utama pembuatan alat transportasi.
Minyak bumi adalah bahan utama pembuatan bahan bakar alat transportasi. Pemanfaatan sumber daya alam berikutnya adalah pembuatan patung. Sumber daya alam tanah, kayu, batu dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku pembuatan patung. Sedangkan besi dan baja adalah bahan baku pembuatan alat untuk memahat. Nah, selain kegiatan manusia yang sudah disebutkan tadi, apalagi ya kegiatan yang memerlukan sumber daya alam? Coba anak-anak sebutkan. Sebutkan juga pemanfaatan sumber daya alam tersebut dalam kegiatan itu.